Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif oleh Beatrix Igo SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ngada bersama fasilitator Bapak Belem Fredo Sendiwa SPD, pengajar praktik Ibu Hermania Dueredo SPD. Ada dua tujuan tugas koneksi antar materi modul 1.4. Yang pertama, CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Pada tahap koneksi antar materi modul 1.4 ini, CGP diajak meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di paket modul 1 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah dipelajari. CGP membuat sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, menyangkut hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Materi tentang budaya positif sangat berkaitan dengan modul yang dipelajari sebelumnya, yaitu kaitan budaya positif dengan materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi KHD, di mana pendidikan KHD dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Yang kedua, kaitan budaya positif dengan materi modul 1.2, peran dan nilai guru penggerak. Pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Kaitan budaya positif dengan materi modul 1.3, visi guru penggerak. Dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, pemahaman saya tentang konsep inti telah saya pelajari di modul ini. Yang pertama, disiplin positif, yang merupakan pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakannya mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Yang berikut, teori kontrol, dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Yang berikut, teori motivasi, perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal, motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hukuman dan penghargaan salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pembantu, yang kelima sebagai manajer. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa memiliki. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan.
Yang berikut, keyakinan kelas, yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif kelas. Yang berikut, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 sisi pada unsur segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dan di luar dugaan. Yang pertama, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Yang kedua, ada 5 posisi kontrol guru yang dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi sebagai manajer. Yang ketiga, dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seseorang saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan kelas. Yang keempat, keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Yang kelima, saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan, dan hal itu cukup menarik. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dan menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang pertama, membuka sudut pandang saya tentang motivasi. Yang kedua, ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif. Yang ketiga, saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer. Yang keempat, dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pengalaman seperti apakah yang saya pernah alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya. Saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, tetapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan, karena memang belum membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah. Maka dari itu, untuk kedepannya akan membentuk keyakinan kelas agar menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada siswa. Bagaimana perasaan ketika saya mengalami hal-hal tersebut? Saat mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa marah dan yang muncul. Namun saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu saya menggali motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berusaha memperbaiki diri, saya pun cukup lega dan senang. Berikut menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut. Hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Yang berikut, sebelum mempelajari modul, ketika saya berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Dan bagaimana setelah mempelajari modul, posisi saya yang pakai, bagaimana perasaan saya sekarang dan apa perbedaannya. Sebelum mempelajari modul, saya lebih banyak menempatkan diri pada posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama. Perbedaannya, setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya. Yang berikut, sebelum saya mempelajari modul, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah murid? Jika ya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Pernah, tetapi belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nah, bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah.
Yang berikut, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah yang lain menurut saya penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya budaya positif. Inilah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah dan peserta guru di SMPS Seminari Santo Yohanes Brahmans Mataloko. Adapun latar belakang, tujuan, tolok ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, dukungan yang dibutuhkan, dan akhiri presentasi saya ini dan saya ucapkan terima kasih.